Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 15 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing. Pesan healing hari ini. Yes, study habits, belajar tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada. Ketika kita hidup dalam satu lingkungan ya, mau itu lingkungan di rumah atau mungkin di tempat kerja ya, atau ya dimanapun kita berada, ya sebaiknya kita mempelajari kebiasaan-kebiasaan setempat gitu. Dan kita mesti beradaptasi ya selama kebiasaan-kebiasaan tersebut nggak melanggar hukum, nggak melanggar norma, tidak merugikan orang lain ya. Tapi sih ya aku yakin kalau namanya di kantor, perusahaan atau tempat kerja itu peraturan-peraturan atau SOP yang dibuat pastinya sudah melalui proses gitu ya, dan untuk kebaikan bersama. Sama halnya ketika kita tinggal di satu lingkungan ya, entah mau di perumahan kah, mau di kampung kah, mau di apartemen, mau dimanapun ya, di situ pasti ada aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan warga setempat. Nah, apalagi jika kita penghuni baru ya kita mesti bisa beradaptasi, menyesuaikan diri gitu. Nah, kenapa kita harus pelajari itu semua? Untuk meminimalisasi masalah ya. Hidup kita ini kan masalah nggak cuma dari satu sumber aja ya, kayak yang ada aja ya, entah itu dengan pasangan, sama gebetan, anak-anak di sekolah, di rumah, keluarga dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan jomblo pun tuh juga ada aja gitu kan, mungkin sama temen, sama ortu, sama saudara. Nah, at least ketika kita mau belajar ya kebiasaan-kebiasaan setempat kita beradaptasi, kita nggak nambah masalah hidup lagi gitu. Dan malah ketika kita di situ membuat orang lain nyaman ya, orang lain pun juga nggak segan-segan menawarkan bantuan gitu ketika kita membutuhkannya ya. Di tempat kerja juga begitu ya, intinya jangan cari musuh aja. Kalau memang kita tuh pengen hidup tenang dan damai gitu ya. Oke, ini untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, untuk pesan semesta hari ini. Yap. Denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Oke. Sebagai manusia ya, sewajarnya kita tuh pasti pernah merasa akan takut, akan khawatir, insecure, overthinking gitu ya, gelisah gitu. Nah, kita sadari aja gitu ya, jadi kita nggak perlu kayak berasa enggak, aku nggak pernah takut, enggak kok aku biasa aja, aku nggak overthinking, enggak kok aku nggak galau gitu. Padahal sebaliknya ya, yang terjadi kita lagi kayak ngerasa khawatir banget, lagi galau, lagi overthinking gitu. Nah, itu akui aja gitu, jangan mendenial. Ketika kamu mendenial itu malah akan apa ya istilahnya itu memperumit pikiranmu sendiri. Jadi jika kamu merasakan hal-hal tersebut ya, akui aja, oke kok aku galau, kok aku takut, kok aku khawatir. Nah, dari situ kita akan mencari solusi, entah itu sekedar curhat sama temen ya, at least kita bisa rilis gitu. Entah kita justru dengan curhat
malah dapat solusi gitu, entah kita mencari pencerahan. Nah, itulah ya. Jadi akui aja apa yang menjadi ketakutanmu, tetapi tidak berlama-lama gitu ya. Tidak berlama-lama dengan menggantinya dengan kesadaran. Tidak berlarut-larut merasakan takut, insecure, gelisah dan lain sebagainya ya. Tapi segera sadar, oh oke, aku akui perasaan itu. Sejujurnya memang aku lagi overthinking. Sejujurnya memang aku lagi galau. Tapi aku nggak mau berlama-lama memelihara ini. So aku mesti menyadarkan diriku dan aku harus cari solusi atau pencerahan. At least dengan sharing atau curhat gitu. Setidaknya kamu bisa rilis ya. Kalau ditahan-tahan malah nggak diakui, itu akan memperumit pikiran kita sendiri karena kita berasa hipokrit gitu ya, berasa munafik gitu loh ya. Itu sangat nggak enak. Oke. Yep. Balance, keseimbangan. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Setiap orang, setiap manusia pasti menginginkan kestabilan hidup, kestabilan keuangan, pekerjaan, ya kan, keharmonisan pernikahan, rumah tangga, keluarga, bahkan pertemanan ya. Dan ya kita memang harus menciptakan itu semua dalam hidup kita gitu. Tetapi apa yang orang lain lakukan kita nggak perlu menghakimi. Setiap orang punya cara untuk membuat hidupnya stabil ya. Ada yang merasa stabil dalam hal materi, kemudian untuk percintaan mungkin nggak terlalu dia pikirkan, yang penting aku pegang duit aku udah stabil kayak gitu. Ada yang aku nggak terlalu merasa happy dengan banyak harta, tapi aku lebih memilih mempunyai pasangan yang selalu ada buat aku. Nah, gitu juga ada ya, ada bermacam-macam. Atau mungkin aku nggak terlalu mikirin keduanya, yang penting aku bisa deket sama keluarga, aku punya banyak teman, selesai. Nah, itulah ya, setiap orang punya cara untuk membawa atau menciptakan kestabilan dalam hidupnya. Jadi nggak perlu kita menghakimi cara orang lain, fokus aja dengan kehidupan kita sendiri. Nah, supaya kita nggak kedistrak mikirin orang lain gitu loh. Sibuklah dengan kebahagiaanmu sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Oke, blame. Menyalahkan atau mengkambing hitamkan. I accept responsibility for my well-being. Jadi, aku menerima tanggung jawab atas segala yang aku lakukan. Dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita nggak bisa mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang lain. Walaupun ada orang lain mempengaruhi kita, ngompor-ngomporin gitu kan ya. Tetapi kan sebagai manusia yang dewasa, kita punya akal, kita punya pikiran, kita bisa mikir salah dan benar gitu ya. Kita bisa mikir baik dan buruk. Nah, ketika kita membuat keputusan apapun, tetap itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Bahkan dengan segala resiko dan konsekuensinya, itu tetap menjadi tanggung jawab kita sendiri ya. Kita nggak bisa misalkan karena perbuatan kita akhirnya kita mendapatkan hukuman gitu, terus ya gara-gara sih itu sih yang ngajak gitu, atau misalkan dia kok yang ngejar-ngejar aku nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi kan kamu menyetujuinya. Nah, seperti itu ya, intinya kita mesti sadari segala hal yang terjadi adalah konsekuensi, resiko, dan tanggung jawab diri sendiri, bukan orang lain ya. Oke, kita lanjut dengan energi hari ini. Energi hari ini. Oke.
Five of Cups. Ketika ada hal-hal yang nggak sesuai harapan atau membuat kamu kecewa dan sedih, ketahuilah bahwa sebenarnya harapan itu masih ada, tapi terkadang kita tuh nggak menyadarinya. Ibarat di sini ada 5 cups, 3 cups terjatuh di depan kita, sementara ada 2 cups yang masih berdiri tegak ada di belakang kita. Nah, kita tuh mikirnya kayak, oh ya udahlah, memang ini udah nggak bisa, aku nyerah kayak gitu. Padahal di belakang punggung kamu tuh ada harapan, tapi kamu nggak mau noleh karena udah kayak apa ya, istilahnya tuh kayak udah terlanjur nyerah duluan, udah kayak berpikir negatif terus gitu loh. Jadi saat-saat kita merasa nggak sesuai dengan harapan, kita kecewa, kita sedih ya, harus menyimpan rasa optimis. Karena ketika kamu optimis itu bisa merubah segala sesuatu yang negatif bisa menjadi positif, walaupun nggak langsung di saat itu juga ya. Setidaknya energi optimismu itu menarik hal-hal yang positif gitu loh ya. Oke. Ya. The Hermit. Mungkin nggak semua ya, beberapa dari kalian hari ini itu merasa lebih nyaman untuk sendiri, menarik diri, melakukan perenungan-perenungan ya, dan bahkan fokus terhadap sesuatu hal. Jadi ibaratnya nih hari ini kamu udah mulai kerja ya, kamu mau fokus sama pekerjaan kamu ya. Pekerjaan ini kalau belum selesai, kamu nggak mau ke distrak hal-hal lain ya, semisal pasangan ngerecokin, teman-teman ngajak hangout kah, terus mungkin ya ada teman-teman yang ngejar-ngejar minta bantuan atau apa gitu. Nah enggak, kamu mau ini aku fokus, aku kerjakan, aku selesaiin dulu, kalau udah kelar aku baru bisa dihubungi misalkan, kalau udah kelar aku akan hubungin balik. Nah seperti itu ya. Dan The Hermit ini energi zodiak Virgo. Mungkin kamu berzodiak Virgo, atau hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Virgo. Oke. Ten of Cups. Wow, ada keharmonisan, ada kebahagiaan ya, dimana rasa galaumu, kesedihanmu, kekecewaanmu ya, kesusahanmu akan berganti menjadi kebahagiaan. Nah makanya itu tadi harus selalu menyimpan rasa optimis. Nah di sini juga ada situasi di mana kamu berkumpul ya, mungkin halal bihalal dengan keluarga, atau yang mungkin mulai masuk kerja dengan teman-teman di kantor ya. Terus juga ini energi rezeki juga sih ya, ada rezeki yang mengalir dari banyak penjuru atau banyak sumber ya. Dan bahkan ketika kamu sempat ada masalah dengan seseorang gitu ya, yang bikin hubungan kalian jadi nggak harmonis, nah hari ini ada loh energinya, hubungan kalian tuh akan ada rekonsiliasi gitu ya, akan berbaikan lagi ya. Kita lihat lagi. King of Swords, ada ketegasan. Nah ini berhubungan dengan fokus itu tadi ya, ketika kamu fokus terhadap sesuatu hal, kamu akan tegas gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kamu lagi ada target, kamu mau fokus nih hari ini, ketika ada pihak-pihak gitu ya, entah itu temen ngajak jalan itu tadi, atau ada yang mempengaruhi kamu, ada pasangan mungkin yang lagi pengen lagi posesif kah, lagi controlling kayak gitu, kamu akan dengan tegas, aku jangan diganggu kalau ini belum kelar, kalau ini belum selesai. Nah ya, kamu akan dengan tegas. Kemudian ya beberapa dari kalian ini energinya maskulin banget ya. Bisa jadi ada sesuatu hal yang membuat kamu tersinggung, atau ini kayak apa ya, menentang prinsip kamu ya, atau bahkan kayak kamu merasa ini enggak banget nih, sama aja kayak menjatuhkan harga diriku nih. Nah
kamu akan tegas melawan ya. Bukan berarti kamu mau berantem, enggak. Tapi kamu akan tegas menjelaskan bahwa sesuatu hal itu tidak benar. Kamu nggak akan tinggal diam ya. Nah, di sini sikap kamu itu karena kamu nggak mau diremehin ya. Aku melihat ada energi seperti itu. Oke. Mungkin yang punya pasangan hari ini mungkin kamu akan lebih tegas dengan pasanganmu ya. Dalam artian tuh nggak mau ada drama-drama ya. Kalau misalkan ada sesuatu hal tuh ya udah dibicarakan yang baik, iya iya enggak gitu, nggak mau ada drama-drama. Nah, mungkin beberapa ada yang terjadi seperti itu. Oke, hati-hati makanya kalau pasanganmu marah. Oke, justice ya, ini adalah sebuah keadilan, sama aku rasa sih sama seperti kayak karma gitu ya. Jadi jika kamu merasa telah diperlakukan tidak adil, hari ini tuh kamu akan mendapatkan keadilan. Dan orang yang memperlakukanmu tidak adil, dia pun juga akan mendapatkan keadilan dari semesta. Ya tentu saja dengan cara yang berbeda ya. Siapa yang menyakiti, siapa yang disakiti gitu loh. Siapa yang menzolimi, siapa yang dizolimi, masing-masing akan mendapatkan keadilannya ya, sesuai dengan ya Tuhan yang lebih tahu ya bagaimana dengan cara apa gitu ya keadilan itu datang. Oke. Ini juga energi zodiak Libra. Mungkin kamu berzodiak Libra atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Libra ya. Nah, beberapa mungkin yang udah mulai aktif bekerja akan mulai ngurus apa ya, terlibat dalam kayak ngurus kontrak kerja, MOU atau akta-akta atau legalitas ya, sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian gitu loh ya. Oke, ini untuk energi hari ini. Next, ini untuk pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Oke, kita lihat ada pesannya apa. Aku tarik random sesuai dengan intuisiku. Ya, aku ambil yang ini ya. Oke. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Oke, waspadalah terhadap apa yang kamu proyeksikan, karena kualitas yang kamu kagumi satu sama lain adalah kualitas yang kamu berdua miliki ya, kamu dengan pasanganmu atau seseorang yang lagi dekat sama kamu. Dan demikian pula sifat-sifat yang nggak kamu sukai juga merupakan cerminan dari kamu sendiri. Jadi intinya gini, kalau simpelnya ya, kalau kita tuh pengen pasangan kita baik, ya kitanya harus baik gitu. Pengen pasangan kita sayang, kitanya harus sayang. Pengen pasangan kita perhatian, kitanya harus perhatian. Pengen pasangan kita nggak marah-marah, kitanya ya jangan marah-marah gitu. Intinya apa yang dalam hubungan itu satu sama lain tuh saling terkait. Jadi nggak ada yang dia yang selalu salah, aku yang harus benar, itu nggak ada, sama-sama. Jadi apa yang ada dalam diri pasanganmu sebagian adalah refleksi dari dirimu sendiri ya, seperti itu. Makanya kita tuh nggak bisa memaksa pasangan kita atau orang yang deket sama kita ya, apapun statusnya itu, untuk berubah itu nggak bisa. Yang mesti berubah diri kita sendiri. Nanti dia akan berkaca sama kita gitu. Tapi kalau dia tidak bisa berkaca dengan perubahan kita, ya artinya sebenarnya kita udah nggak sefrekuensi. Kalau dipaksakan ya pasti capek. Nah, gitu sih ya simpelnya. Oke, kita lanjut dengan angel message. Pesan malaikat hari ini ya. Oke. Not the right time.
Jika ada hal-hal yang ternyata tertunda atau bahkan batal, jangan dipaksakan. Artinya memang ini bukan waktu yang terbaik. Pasti akan ada hikmahnya. Mungkin saat ini kita langsung kecewa ya, tapi berjalannya waktu nanti kita tuh akan ditunjukkan, oh untung ya waktu itu nggak jadi, untung ya waktu itu tak undur, ternyata ada ini gitu. Jadi sesuatu hal ketika belum waktunya itu sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan kita dari kerugian entah apapun itu ya. Oke, yang terakhir kita lihat untuk afirmasi hari ini ya. Forgiveness brings freedom. Memaafkan, mengikhlaskan membawaku pada kebebasan, pada kelapangan. Atau kamu juga boleh afirmasinya forgiveness brings freedom. Jadi ini maksudnya apa? Ketika kita memaafkan ya siapapun itu, dan ketika kita mengikhlaskan apa yang sudah orang lain buat ke kita atau apa yang sudah hilang, itu akan membawa kelapangan pada hati kita, dada kita, diri kita itu akan berasa plong. Sehingga untuk kita move on ya, kita moving forward terus maju ke depan, kita udah nggak ada beban apa-apa lagi. Nah ini mungkin untuk kalian yang kayak masih nyesek nih ya, masih merasa jengkel, ada amarah, bahkan mungkin ada dendam gitu ya, yang kayak setiap hari itu dada tuh malah semakin terasa sakit. Nah ini kamu mesti afirmasikan ini. Mungkin efeknya nggak langsung ya, tapi afirmasi itu kan memang harus berulang-ulang ya. Nah mudah-mudahan pelan-pelan dadamu terasa lapang, kamu memaafkan, kamu ikhlas, dan jalanmu ke depan akan lebih terang benderang ya. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin yang kurang baik, jadikan sebagai reminder atau pengingat untuk kamu antisipasi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.